selamat pergi dan selamat bergabung di My Travel School Jakarta Entrepreneurs Talk. Sebelumnya, perkenalkan saya Angel, dan hari ini kita akan berbincang tentang entrepreneurs. Tentunya, istilah entrepreneur sudah tidak asing lagi di era digital saat ini. Menjadi seorang entrepreneur di era digital dapat diartikan sebagai seorang yang dapat membawa perubahan berupa ide-ide segar dan inovasi yang tak kalah beragam, sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang baru dan hebat. Pada sesi MSJ Young Entrepreneurs Talk kali ini, My Travel School Jakarta ingin mengajak sahabat pendengar untuk selangkah lebih mengenal bagaimana aplikasinya menjadi seorang Young Entrepreneurs di kehidupan nyata. Ciptakan generasi yang cerdas dan proaktif bersama My Travel School Jakarta. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang Young Entrepreneurs yang memiliki usaha di bidang kuliner, yaitu berupa sambal yang terkenal. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Lani. Halo Kak Lani, bagaimana kabarnya? Hai, aku baik. Dengar-dengar Kak Lani jual sambal khusus vegan ya? Iya. Angel baru tahu loh Kak ada sambal khusus vegan. Boleh diceritain dikit nggak tentang sambal Kak Lani? Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu dan mau tahu juga. Oh, oke. Jadi awalnya kenapa aku jualan sambal vegan itu karena aku pencinta pedas banget. Dan waktu dulu itu sebelum mulai jualan sambal, aku udah VG, belum vegan. Nah, udah gitu karena susah banget untuk dapetin sambal vegan botolan di luaran yang dijual, jadinya mencoba inovasi baru, bikin sambal vegan, dicobain dikasih-kasih ke teman gitu, dan cocok. Jadi mulai mencoba bikin packagingnya, bikin brandnya, dan akhirnya mulai jualan sambal itu. Kenapa vegan? Karena memang kebetulan ingredientsnya itu memang nggak pakai telur sama susu. Jadi ya sekalian bikin homemade sambal vegan gitu. Keren Kak bisa bikin inovasi sambal untuk vegan. Kak Lani, aku ada pertanyaan lagi nih. Berapa waktu yang dibutuhin sama Kak Lani untuk ngebangun brand Sambal Lani ini? Sebenarnya ngebangun brand itu sampai hari ini masih ngebangun brand. Cuman memulai Sambal Lani itu mungkin dibutuhin waktu sekitar 3 bulan untuk mikirin nama brandnya, gimana packagingnya. Karena waktu sebelum mulai Sambal Lani itu, aku lagi kerja di satu kantor. Jadi resign untuk memulai bisnis sendiri, Sambal Lani ini. Nah, kalau ngebangun brand sendiri, sampai hari ini masih ngebangun brand. Cuman dalam ngebangun brand itu kayak banyak banget naik turunnya. Gak gampang memang, tapi bersyukur banget masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu sih. Wah, berarti lama juga ya Kak. Nah, dalam kurun waktu yang lumayan lama ini, kira-kira apa sih tantangan paling sulit menurut Kak Lani? Di Sambal Lani ya. Tantangan yang paling sulit mungkin mempertahankan ini lumayan cukup sulit bagi aku. Karena Sambal Lani itu namanya usaha sendiri, hal-hal dari A sampai Z itu kita memikirkannya sendiri gitu. Kalau misalnya dari packaging, dari gimana cara kasih ke customer, gimana tanggapan customer, semuanya itu kita yang pikirin gitu. Beda kita kerja sama orang lain, kita mungkin hanya memikirkan satu bagian aja. Cuman kalau namanya usaha sendiri itu banyak hal yang kita pikirin dari yang kecil sampai yang gedenya kita pikirin. Nah, kalau selama ini Sambal Lani itu sesekali berinovasi. Misalnya kita buka booth makan nasi pakai Sambal Lani sama lauk pauknya gitu. Cuman tidak berjalan dengan baik gitu karena mesti harus tutup karena keadaannya kurang mendukung gitu. Tapi it's okay, kita cari lagi yang lain. Misalnya kita berinovasi bikin Sambal Lani rasa baru. Nah, itu tuh kita coba jual. Ternyata kurang laku atau enggak, ya bisa lanjut. Kalau misalnya memang diterima, kita lanjut jualan. Kalau misalnya enggak diterima, ya udah, it's okay, kita cari inovasi baru lagi gitu. Kesulitannya tetap harus berinovasi dan jangan takut coba ya. Jangan menyerah sih, jangan menyerah dan jangan selalu berinovasi
Karena kalau misalnya memang kita bekerjanya dari hati, kita pasti juga enjoy untuk ngelakuinnya gitu. Apalagi kan ini usaha sendiri yang memang kita pikirin dari awal. Jadi pasti ada rasa keinginan untuk usaha yang kita pikirin dari awal, yang kita mauin ini berkembang. Gimana caranya usaha ini bisa berkembang? Ya dengan salah satunya dengan cara berinovasi gitu. Pernah nggak sih Kalani tuh diejek orang karena ngebangun karir di bidang ini? Kalau diejek sih sebenarnya diejek banget gitu, terang-terangan ngejek tuh nggak pernah ya kayaknya. Mungkin customer juga mungkin pernah kayak ngasih kritikan, tapi dengan bahasa yang masih cukup baik. Itu yang aku syukuri ya. Cuman pernah sih satu kali, waktu itu buka usaha berhubungan dengan Sambelani, buka booth gitu, disangka ini orang kenapa frustasi kali ya. Kok mau gitu ngangkat-ngangkat meja, terus buka-buka kayak papan, kayak ngatur semuanya sendiri. Nah, satu orang ngomong, dikirain putus sekolah atau putus cinta gitu. Jadi frustasi, makanya harus berjuang sendiri, bekerja sendiri. Jadi apa-apanya sendiri, mau aja gitu. Karena masih muda kelihatannya kayaknya lebih enak di kantor ber-AC gitu kan. Ini kenapa mau ngangkat meja, ngatur-ngatur kulkas di mana, masak, ngelayanin customer juga gitu. Dipikir latar belakangnya itu kurang baik, jadinya disangkanya tuh kenapa nih anak. Paling cuma kayak gitu doang sih. Ternyata enggak, memang usaha sendiri kan karena budgetnya terbatas, jadi ngapa-ngapainnya sendiri. Makanya itu aja sih kayak yang cukup berkesan gitu tanggapan orang lain. Selebihnya sih kalau dari Sambelani nggak ada yang sampai terang-terangan ngejek gitu. Paling ya suka nggak suka, keasinan atau enggak. Dan itu bukan masalah yang cukup serius kalau bagi aku, karena enak gak enak itu sangat amat relatif gitu. Jadi selama masih dalam bahasa yang baik, aku selalu menerima kritikan apapun gitu, selama itu membangun. Karena namanya kita ngejalanin bisnis dari awal, pasti ada plus minusnya, pasti ada kritik, ada pujian misalnya, wah enak, aku suka apa segala macam. Ada juga orang yang kayak ini kayaknya kurang apa segala macam, ya mungkin kamu nggak bisa lanjut beli gitu. Jadi memulai bisnis tuh kacamata memandangnya itu secara luas, nggak boleh kayak gampang baper juga gitu, kayak dipuji dikit langsung wow gitu, iya sambal gue enak apa segala macam. Itu enak itu relatif. Kalau misalnya dikritik orang juga jangan mentalnya langsung ngedown gitu, karena kamu harus introspeksi. Kalau misalnya memang yang dikritik itu adalah benernya gitu, ya udah kita perbaiki dan kita perbagus lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang cuma nyinyir, ya udah itu angin lalu aja, ngapain dipikirin gitu. Kalau namanya kritik ngebangun, ya itu kan demi kebaikan kita. Ya kenapa kita nggak introspeksi untuk diperbaiki? Kayak gitu sih. Ada pro, ada kontra. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Iya, benar banget sih, kayak gitu. Kak, boleh tahu nggak kira-kira jualan produknya udah sampai mana ya, Kak? Sekarang jualan produknya ada online, ada offline. Kalau online itu mungkin udah sampai kayak e-commerce gitu, udah bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, Instagram, yang kayak gitu-gitu. Kalau di offline, di Rumah Alam Bahagia juga ada. Cuma itu aja sih. Cuman karena pandemi, waktu dulu sempet kayak titipin di toko-toko. Cuman karena pandemi kayaknya untuk titip di toko lagi masih dipertimbangkan kembali. Jadi lebih ke online sama titip di satu offline-nya itu di Rumah Alam Bahagia aja. Jadi udah gampang dijangkau gitu ya? Iya. Kan sekarang ngejual sambal banyak, gak cuma Kalani aja. Kira-kira apa yang ngebedain sama Kalani dibandingkan dengan sambal-sambal lainnya? Kalau sambal-sambal yang lain sama Sambelani, bedanya itu pertama pasti vegan. Dimana orang
vegetarian dan vegan bisa mengkonsumsi sambal lani, termasuk orang yang nggak vege dan vegan gitu. Jadi bisa mencicipi. Kalau misalnya orang yang vegan kan nggak bisa nyobain sambal-sambal yang lain karena mengandung bahan hewani gitu kan. Terus kedua, sambal lani itu homemade vegan sambal. Jadi dia dibuat tanpa bahan pengawet dan dibuat ala masakan rumah. Jadi menggunakan pengawet alami yaitu minyak. Kalau mungkin di luaran yang kita temuin di mall-mall mungkin kan itu pabrikan kan. Jadi mungkin ada kayak bahan kimia yang dicampur supaya bisa lebih tahan lama. Kalau sambal lani tuh enggak, pakai bahan pengawetnya, bahan pengawet alami, pakai minyak gitu. Jadi bisa lebih tahan lama. Dan sambal lani juga bisa bertahan, misalnya mungkin di suhu ruang enggak nyampe 1 minggu. Tapi kalau di dalam freezer, dia bisa tahan maksimal sampai 7 bulan. Gitu. Jadi sebenarnya praktis juga gitu. Tidak bisa dimakan semua orang, lebih sehat juga. Iya, bisa dibilang kayak gitu juga sih. Jadi kalau nih ada nggak sedikit pesan-pesan untuk teman-teman kita di Maitreya Wira School, mungkin yang mau jadi yang entrepreneurs juga? Untuk yang entrepreneurs nih, siapa tahu ada ide-ide yang memang kalian mau kembangkan, itu sangat bagus banget. Jadi mungkin kalau misalnya kamu mau memulai sesuatu, idenya ya harus berinovasi, kreatif, dan jangan mudah menyerah. Harus punya mental di mana kamu bisa mengembangkan itu. Karena dalam satu proses itu tidak selalu yang baik-baik aja yang menghampiri kita. Dalam mengembangkan sesuatu, apalagi bisnis awal kamu, kan pasti munculnya dari ide. Dari ide baru kita kembangkan. Dalam proses pengembangan itu tuh yang mungkin ada struggle di dalamnya gitu. Jadi jangan mudah menyerah. Dalam hal-hal yang membuat kita sulit itu, kita harus gimana nih caranya, gimana solusinya, kayak gitu. Harus berpikir, jangan gampang, oh kok ternyata gini ya, ternyata ngembangin susah ya, berproses itu susah ya, udah nggak mau lagi. Ya berarti ide kamu tuh nggak bisa berkembang sampai besar. Karena sesuatu yang pengen dikembangkan sampai besar itu perlu proses dan menghasilkan result yang bagus. Kalau misalnya di tengah-tengah proses kamu menyerah, ya udah nggak bakal sampai result gitu. Kalau misalnya, karena kamu harus percaya dalam proses itu hal yang menyulitkan atau yang membuat yang menyenangkan itu membangun kita. Kita bertumbuh dalam proses. Jadi semangat terus, jangan mudah menyerah, ya kan? Harus percaya sama diri sendiri, yakin, dan itu pasti bisa, gitu. Jadi yang penting jangan nyerah, harus terus kreatif dan berinovasi. Iya, semangat terus pokoknya. Baiklah Kak, kita udah sampai di akhir acara. Makasih untuk waktu, cerita, dan pesannya tadi. Sukses selalu untuk sambalan ya Kak. Amin, thank you, semangat semuanya. Banyak orang yang sebenarnya memiliki ide, tapi hanya sedikit yang memutuskan untuk melakukan. Bukan besok, bukan minggu depan, namun sekarang. Sebab, seorang entrepreneur sejati adalah pelaku, bukan pemimpi. Lengkap sudah bincang-bincang kita hari ini. Semoga ada sepetik impian dan harapan yang dapat pendengar renungkan dalam-dalam. Ciptakan generasi cerdas dan proaktif bersama Maitreya Wira School Jakarta. Jangan lupa tetap saksikan dan tunggu episode berikutnya di MSJ Young Entrepreneurs Talk di hari Selasa. Saya Angel dari MSJ Young Entrepreneurs Talk undur diri. Terima kasih.